Para sahabat, sebangsa dan setanah air, situasi politik saat ini sudah sangat kondusif, menarik, dan sejuk. Hanya beberapa kelompok yang masih belum mau melihat kenyataan terhadap jalan yang ditempuh Jokowi. PDIP juga tampak mulai menyadari bahwa mereka menghadapi tembok yang sangat kuat, yaitu pendukung Jokowi. Sekali lagi harus saya tekankan, pendukung Jokowi. Sekalipun pendukung ini mayoritas juga adalah simpatisan PDIP. Harus dipisahkan di sini pengertian simpatisan dan kader PDIP. Minimal dua hal yang sudah tampak mulai diredam PDIP, yaitu tiupan politik dinasti yang kita tahu sudah berujung dengan MK-MK. Sedangkan yang satu lagi adalah neo-Orba. Sebenarnya, dua topik ini sudah sangat saya cemaskan bila dihembuskan oleh PDIP. Karena itu hanya berarti mereka menggali kuburannya sendiri. Para sahabat sebangsa dan setanah air, perjalanan MK-MK sendiri juga sebenarnya jauh dari arti katanya, yaitu majelis kehormatan. Mengapa saya katakan demikian? Apakah sebuah majelis seperti ini masih bisa dipercaya menghasilkan produk yang terhormat dengan cara yang diperlihatkan tidak terhormat? Saya sangat menyesalkan para yang mulia di sana, terlebih ketuanya, sudah berkoar-koar untuk memperlihatkan keberpihakannya untuk menyalahkan proses yang diambil ketua MK yang lama, sehingga semakin memperkuat munculnya istilah majelis atau mahkamah keluarga. Entahlah, apakah memang seperti itu cara kerja majelis kehormatan, yang mana di dalamnya terdiri dari orang-orang dengan gelar yang mulia. Di mata saya, perbuatan majelis kehormatan itu sangat jauh dari tindakan yang layak untuk dihormati. Para sahabat yang saya hormati, para pemilik perusahaan secara umum melakukan wawancara untuk mencari calon karyawan yang terbaik bagi perusahaannya. Bahkan, tidak jarang melibatkan lembaga yang bergerak di bidang psikologi untuk menggali data yang lebih dalam dari sang calon karyawan. Untuk apa tujuan tersebut? Tidak lain untuk menggali dan mengenali karakter calon yang bersangkutan. Artinya, perusahaan tidak ingin dirugikan dengan merekrut calon yang salah. Mungkin kita perlu merenungkan, apakah salah bila kita mensupport kandidat yang sudah lebih dikenali karakternya berdasarkan data-data pendukung atau track record pribadi ataupun keluarganya. Saya termasuk orang yang berkeberatan MK meloloskan batas usia cawapres, atau setidaknya bisa ditunda pembahasannya setelah selesai pemilu. Tetapi semua sudah terjadi dan sudah digelar MK-MK dan juga sudah memakan korban ketua MK sendiri. Sidang tentang pelanggaran etika yang dilakukan dengan cara yang juga melanggar etika. Saya tidak tahu apakah mata saudara semua juga melihat hal tersebut. Para sahabat yang saya hormati, ketika pemerintahan Jokowi dituding bercorak neo-Orba, saya hanya bisa geleng-geleng kepala.
Apa tidak bisa berpikir dengan jernih sebelum berkoar? Bila Jokowi sebagai Neo Orba, padahal Jokowi sendiri hanya sebagai petugas partai, saya tidak tahu lagi apa sebutan bagi pemimpin partainya. Mungkin sudah di atas Kapodei-Kapi. PDIP harus sadar. Kembali saya harus mengingatkan, Jokowi itu bukan musuh PDIP. Hati-hati, hindari merendahkan Jokowi. Jangan sombong seolah Jokowi tidak ada artinya. Atau bisa jadi tega mencapnya sebagai pengkhianat. Mungkin PDIP harus merenungkan, apakah benar tidak ada keuntungan yang diperoleh PDIP dengan naiknya Jokowi? Bila PDIP mengatakan tidak ada, artinya PDIP sudah membohongi dirinya sendiri. PDIP tidak bisa memungkiri 10 tahun pastilah cukup signifikan yang diperoleh partai. Bila ada yang kurang pas, ada baiknya dibicarakan dengan baik dengan Jokowi, dengan catatan jangan melupakan bahwa beliau adalah presiden yang boleh dikatakan pembina dari seluruh parpol. Di samping itu, masa di belakang Jokowi jauh lebih besar dari masa PDIP. Para sahabat yang saya hormati, sudah cukup banyak orang memberi pandangan buat PDIP, tetapi yang terjadi hanya menyesakkan dada. Omongan-omongan yang tidak perlu sampai di publik justru diekspos dengan vulgar. Marilah kita renungkan, siapa yang tahan terus-menerus diperlakukan seperti itu? Publik kita adalah publik yang mayoritas santun, dan masyarakat menilai Jokowi hampir tidak pernah mengekspos unek-uneknya ke publik. Inilah nilai lebih Jokowi di mata masyarakat. Sekalipun masyarakat masih bisa melihat perlawanan halus dari Jokowi, minimal dari keluarganya yang relatif masih berdarah panas karena kemudaannya, tetapi tetaplah tidak menghebohkan. Merefer pepatah kuno, wajar semut juga akan menggigit ketika diinjak. Sejujurnya lah, saya sangat respek kepada kedua anak Jokowi ini. Mereka mengambil langkah yang jauh berbeda dengan anak-anak pejabat yang lain. Justru masyarakat sangat membutuhkan anak muda seperti Gibran dan Kaesang ini. Semoga mereka segera muncul. Jangan hanya memikirkan diri sendiri dan menikmati harta kekayaan orang tuanya ketika menjabat. Para sahabat sebangsa dan setanah air, kesalahan banyak orang adalah ketika menempatkan Jokowi sebagai kingmaker. Ini yang selalu saya bantah. Sekali lagi harus saya katakan, Jokowi bukan kingmaker. Karena benang merah ke arah sana hampir tidak ada. Dia hanya ingin pemilu yang damai dan bangsa tidak terpecah belah, serta segala yang dibangunnya harus memiliki keberlanjutan. Semua diberinya kesempatan, sekalipun harus kita akui mungkin tidak bisa sama, karena background beliau tetaplah kader PDIP. Keberpihakan hati Jokowi inilah yang tidak mampu dimaksimalkan PDIP. Yang terjadi justru adalah anti klimaks. Padahal di mata orang kebanyakan sebenarnya PDIP lah yang lebih membutuhkan Jokowi, bukan sebaliknya. Sekalipun demikian, Jokowi tidak mau mengungkapkan hal ini. Dia hanya menyimpan di hatinya. Situasi yang saat ini terjadi sangat dimungkinkan akibat deadlocknya pembicaraan antara Jokowi dan PDIP. Sungguh sangat disayangkan.
Ini bisa terjadi dikarenakan kita sering tidak bisa menempatkan seseorang pada proporsi yang seharusnya. Biarlah, memang sudah seperti inilah seharusnya perjalanan politik negara ini. Kesempatan sudah diberikan Jokowi kepada semuanya. Pintu sudah dibukanya. Hanya sekedar melangkahkan kaki memasuki pintu tersebut tetap sulit dilakukan. Mungkin permintaan yang terlalu tinggi, meminta dijemput pakai kereta kencana. Para sahabat yang saya hormati, bila ada pertanyaan, berapa ribu orang saat ini yang masih hidup dan sempat mengenyam kenikmatan hidup di zaman Soeharto? Saya yakin masih beribu-ribu, baik para politisi maupun para pengusaha. Bila kita menyadari hal ini, mengapa kita masih terus menimpakan dosa Orba hanya ke satu orang, Prabowo? Rasanya kita menjadi kurang fair bila melakukan itu. Prabowo sendiri sudah membayar semua perbuatannya, menjadi pelarian ke Yordania, dan sudah dipecat dari militer. Sayang, Prabowo tidak mengungkapkan seluruhnya secara terang benderang. Tetapi mungkin memang itulah etika dunia militer. Tidak bisa tidak, segala yang dilakukannya tidak bisa lepas dari kemiliteran. Yang sayangnya, pada saat 98, lawannya adalah mahasiswa dan rakyat. Bila kita perhatikan, memanglah darah militer Prabowo masih sangat kental. Ini terlihat dari debat pertama Capres yang mana dia ceplas-ceplos. Ya, ceplas-ceplosnya lah yang muncul. Sekalipun demikian, kita juga perlu merenungkan pertanyaan Prabowo tersebut. Salah satunya, kemana dana 80T kali 5 tahun APBD DKI? 400 triliun anggaran membuat pusing Prabowo. Karena pertanyaan Prabowo atas polusi Jakarta hanya dijawab dengan menyalahkan angin. Realitanya, angin sebenarnya selalu berubah, tetapi yang terjadi polusi tetap kental. Mungkin Prabowo bisa menangis bila dibukanya seluruh file. Banjir Jakarta hanya dijawab dengan menyalahkan hujan turunnya tidak teratur dan air yang tidak antri masuk ke selokan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, mungkinkah bau-bau militer ini kita perlukan untuk mencegah perpecahan di masyarakat? Masyarakat sipil lah yang perlu menjawab itu. Sekalipun tampak masyarakat sipil selalu gagap menghadapi bermacam persoalan, terlebih yang mengarah ke disintegritas. Memang kita tetap harus berempati pada korban di setiap peristiwa seperti itu tadi. Tetapi memang kita tidak bisa juga menyalahkan militer terus-menerus. Banyak juga masalah-masalah di masyarakat yang terkadang memakan korban, tetapi tidak terlihat keterlibatan Komnas HAM. Hal yang paling sederhana, di banyak kasus pelanggaran rumah ibadah, hampir tidak ada gaung Komnas HAM. Jadi, bila ingin memahami gerak Jokowi, jangan menempatkan Jokowi sebagai kingmaker. Maka benang merah akan terbuka. Sekalipun demikian, semua kembali ke PDIP. Bila PDIP memang menempatkan diri berseberangan dengan Jokowi, maka semua menjadi jelas. Sekalipun Jokowi tidak menginginkan itu, atau ada situasi yang memaksa Jokowi mengambil langkah lain.
Saran untuk PDIP, pintar-pintarlah mengelola massa. Jangan terlalu mudah menghakimi, bahkan terkadang dengan vulgar. Apapun itu semua, masih terlihat Jokowi menginginkan putaran kedua antara Prabowo versus Ganjar. Saya yakin bila hal ini bisa terjadi, Jokowi akan melepaskan diri dari keberpihakan, sekalipun Gibran adalah wakil Prabowo. Dia akan membiarkan seluruh kandidat mengerahkan kekuatan masing-masing. Tetapi, bila keadaan ideal tidak bisa tercapai, maka Jokowi akan mencoba men-setting pemilu menjadi satu putaran. Khusus Prabowo tidak perlu menjadi sipil. Negara kita saat ini memerlukan ketegasan seorang militer. Untuk itu, ada 3 hal yang harus dihindari Prabowo. Yang pertama, manusia tipikal ikan buntal. Yang kedua, manusia tipikal filsuf yang cenderung gila. Yang ketiga, manusia pengasong agama. Bila Prabowo mampu meyakinkan masyarakat Indonesia dengan 3 hal ini, maka satu putaran akan terjadi di Pilpres 2024 untuk kemenangan Prabowo. Salam, majulah Indonesia.